Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayurnisa dari PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Cirebon, gelombang 1002. Akan menyajikan pembahasan topik 5, aksi nyata, mata kuliah literasi dasar, yaitu tentang pengembangan kecakapan literasi diri. Simak sampai habis ya. Pada topik 5 aksi nyata kali ini, yaitu tentang pengembangan kecakapan literasi diri, dibagi menjadi 2 aktivitas, yaitu adanya kegiatan refleksi dan penyajian digital storytelling. Nah, dalam refleksi kali ini, saya akan membahas tentang pemahaman yang didapatkan setelah mempelajari konsep literasi pengembangan diri. Selain itu juga adanya manfaat literasi dalam kehidupan, serta kontribusi dalam memudayakan literasi di lingkungan. Nah, pada digital storytelling akan menceritakan tentang perjalanan pengalaman proses saya belajar berliterasi, dan tentunya adanya harapan kontribusi di dunia pembudayaan literasi. Pada pembahasan pertama, yaitu tentang pemahaman baru yang didapatkan setelah mempelajari konsep literasi pengembangan diri. Nah, setelah saya belajar di mata kuliah literasi dasar, saya memahami beberapa konsep dan strategi pembelajaran literasi yang efektif, khususnya di sekolah dasar. Kemudian juga, saya juga memahami konsep lingkungan kaya teks, sehingga dapat merancang dan mengaplikasikan sebuah pembelajaran literasi, dan tentunya dapat memotivasi minat baca peserta didik khususnya di sekolah dasar. Selanjutnya, saya mempunyai alasan bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut pendapat saya, literasi sangat bermanfaat dalam kehidupan, terutama dalam menjalin komunikasi dengan lingkungan terdekat hingga masyarakat luas. Literasi juga sebagai dasar atau fondasi bagi pengembangan pembelajaran yang efektif dan produktif, yang memungkinkan peserta didik terampil dalam mencari dan mengolah informasi yang dibutuhkan dalam life skill abad ke-21. Lalu, kontribusi apa yang akan saya lakukan dalam memudayakan kegiatan literasi di lingkungan? Nah, saya akan mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi di lingkungan terdekat saya. Yang pertama, ketika di rumah, saya akan mengenalkan buku-buku bacaan yang menarik untuk anak-anak saya maupun keluarga. Nah, kegiatan bermain di rumah juga dapat dipadukan dengan permainan edukatif dan membacakan sebuah dongeng atau cerita ketika anak-anak akan beranjak tidur. Yang kedua, peran saya sebagai guru di sekolah, saya akan membacakan hasil karya peserta didik saya melalui pohon motivasi atau literasi yang dipajang secara rapih dan menarik, agar peserta didik dapat termotivasi untuk selalu membaca buku. Selain itu, peserta didik juga dapat mengakses buku dan bacaan lain di sudut baca yang ditata bersama dengan orang tua peserta didik. Sudut baca juga difasilitasi untuk peserta didik yang sedang tidak mau pergi ke perpustakaan maupun saat mau membaca santai ketika jam istirahat. Time to digital storytelling. Nah, kali ini saya akan membagikan pengalaman belajar literasi dan perjalanan apa saja yang saya lakukan hingga saat ini dalam menggunakan konsep literasi. Tonton sampai habis ya. Pengalaman belajar literasi hingga saat ini. Nah, pengalaman saya berliterasi yaitu diawali dengan masa di mana saya sangat menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, saya pernah diberikan penghargaan esai terbaik dari dosen pengampu mata kuliah pendidikan IPA di sekolah dasar. Kemudian, saya juga pernah membuat media inovatif dari buku zigzag, yaitu menulis karangan eksposisi.
Dan yang terakhir, saya juga pernah melatih perlombaan puisi kegiatan FLS 2N di sekolah dasar. Pengalaman saya berliterasi yaitu diawali dengan masa di mana saya sangat menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Hal ini, sejak kecil saya sering melihat orang tuaku, khususnya bapak, yang sering membaca koran maupun majalah di rumah. Ketika TK, saya sering dibelikan majalah Bobo oleh ibu. Majalah tersebut bertujuan untuk mengajak dan mendekatkan saya akan huruf-huruf melalui gambar yang ada di dalam majalah Bobo tersebut. Kegiatan di rumah pun saya lakukan dengan membaca majalah dan berinteraksi bersama ibu dan bapak. Selain itu, mereka sering menunjukkan kosakata pada koran maupun majalah yang mereka baca. Hasil yang didapatkan pun cukup terlihat, yaitu saya mulai tertarik dengan hal-hal tentang bacaan, khususnya yang memuat gambar dan berwarna-warni. Saya juga termasuk ke dalam kategori peserta didik yang cepat dalam belajar membaca. Ketika di SD hingga SMA pun, saya termasuk peserta didik yang mempunyai prestasi yang cukup baik dalam pelajaran bahasa Indonesia. Beranjak pada masa perkuliahan S1 pendidikan guru sekolah dasar, pengalaman saya berliterasi yaitu ketika dosen menyuruh kami membuat esai di mata kuliah pendidikan IPA di sekolah dasar dengan tema pengaruh gadget pada anak generasi Z dalam konteks pendidikan abad ke-21. Dan alhamdulillah, saya memperoleh apresiasi dan penghargaan esai terbaik dari dosen tersebut. Hal ini karena esai yang telah saya tulis bersumber dari informasi yang terpercaya, seperti repositori, jurnal internasional, hingga beberapa buku mutakhir yang relevan dengan tema. Lebih lanjutnya, pengalaman saya ketika menjadi guru honorer di salah satu sekolah dasar Kabupaten Cirebon, yaitu saya pernah melatih peserta didik dalam perlombaan puisi pada kegiatan FLS 2N. Dan hasil yang diperoleh pun cukup baik, yaitu peserta didik tersebut meraih juara kedua tingkat kabupaten. Nah, metode yang saya gunakan dalam melatih puisi adalah dengan memberikan referensi video puisi di YouTube yang dikembangkan oleh kreasi dan potensi peserta didik tersebut di luar jam pelajaran, yaitu pada waktu pulang sekolah dan melalui media komunikasi WhatsApp. Peserta didik tersebut dapat mengirimkan hasil latihannya via WhatsApp, lalu saya dapat memberikan tanggapan dan apresiasi terhadapnya dengan mudah dan efektif. Dalam hal ini, saya memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran literasi, khususnya puisi. Pengalaman literasi lainnya, saya juga pernah membuat sebuah skripsi yang berjudul Pengaruh Metode Observasi Kritis dan Metode Guide Writing dalam menulis karangan eksposisi di kelas 5 sekolah dasar. Di sini saya menggunakan media buku zigzag pada kedua treatment tersebut. Dan hasil yang didapatkan pun cukup signifikan, yakni peserta didik merasa senang dan antusias untuk menuliskan karangan dengan menggunakan media buku zigzag. Pemberian buku zigzag tersebut tentunya berdasarkan pertimbangan, di antaranya peserta didik tidak dibiasakan menulis draft atau kerangka karangan, peta konsep, dan juga waktu yang diberikan oleh guru sangat terbatas. Yang terakhir, peserta didik juga kadang merasa bosan menuliskan pada buku tulis mereka yang selalu mereka bawa, sehingga produk yang dihasilkan pun kurang baik. Terdapat alasan-alasan yang pada akhirnya saya memilih media buku zigzag sebagai perantara menulis karangan eksposisi. Yang pertama, mudah. Maksud di sini adalah buku zigzag sangat mudah dibuat oleh peserta didik. Jadi, guru hanya menyediakan kertas HVS dan mencontohkan tutorial melipat buku zigzag. Kemudian juga yang kedua, menarik. Menarik di sini, media menulis tidak semata-mata hanya di buku tulis saja. Kemudian yang ketiga, menunjukkan urutan.
Dalam hal ini, penggunaan media buku zigzag, peserta didik dapat menuliskan karangan melalui urutan-urutan kejadian atau peristiwa. Yang terakhir, mereka dapat mengkreasikan dengan menggambar objek yang menarik sesuai dengan tema atau topik bahasan. Hal ini, saya dapat meminta peserta didik untuk menyiapkan peralatan mewarnai seperti krayon dan pensil gambar pada kegiatan akhir menulis. Harapan saya terhadap pembelajaran literasi di sekolah dasar adalah semua pengembang kepentingan tentang dunia baca anak harus mempunyai growth mindset serta selalu mau bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran literasi yang diharapkan. Demikian aksi nyata topik 5 kecakapan pengembangan literasi diri melalui refleksi dan digital storytelling yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.